30 tahun sudah Seci Indonesia melayarkan bahtera cinta kasihnya di Indonesia, menorehkan tinta sejarah perjalanan misi kemanusiaan Seci lewat misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, misi budaya humanis, hingga pelestarian lingkungan. Dua dekade sejak berdirinya perumahan Cinta Kasih Seci, tak sekedar memberikan rumah yang layak, keberadaan kompleks ini menjadi harapan bagi warga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam program normalisasi Kaliangke, Seci membangun 1.100 unit rumah. Pada tahun 2002, masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh bantaran Kaliangke direlokasi ke kompleks perumahan Cinta Kasih. Kini para warga mengalami perubahan yang signifikan dari aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi. Relokasi ini telah membuktikan bahwa investasi dalam perumahan sosial tidak hanya membawa perubahan material, tetapi juga menciptakan perubahan budaya dalam kehidupan dan masa depan penghuninya. Saat itu saya tidak terpikir bahwa ternyata masyarakat setelah pindah ke rusun, yang rusun kan harus tertata juga ya, di sana ada sekolah, kehidupannya juga harus disiplin, tidak boleh ribut. Ternyata bisa. Saya mengucapkan terima kasih lah dengan Seci yang bisa merubah pola pikir dan merubah kehidupan mereka. Dan kita juga menemukan anak-anak dan keluarganya yang ternyata berprestasi di bidang pendidikan. Selain itu, Seci juga membantu membangun kembali rumah warga yang tidak layak huni melalui program Bebenah Kampung. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 92 rumah berhasil dibangun. Pembangunan rumah ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat hidup penerima bantuan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Tahun 2023, Seci terus berkomitmen untuk menyebarkan cinta kasih hingga ke berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dengan pembangunan kantor Seci Tanjung Balai Karimun pada 4 Februari 2023 dan kantor penghubung Seci Jambi pada 26 Agustus 2023. Selain sebagai tempat kegiatan misi Seci, rumah batin baru ini juga diharapkan mampu menumbuhkan tekad relawan untuk memperpanjang barisan Seci. Di Pontianak, Kalimantan Barat, Seci bersinergi dengan berbagai pihak, membangun kembali rumah dinas Satbrimo Polda Kalimantan Barat yang sudah tidak layak huni. 18 Maret 2023, pembangunan 264 asrama telah rampung dilakukan dan memberikan harapan baru bagi garda terdepan penjaga keamanan negara untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Menggandeng berbagai pihak, pembangunan jembatan di sejumlah daerah terisolir menjadi salah satu program yang terus dijalankan Seci. Seperti pada tahun ini, sebanyak 3 jembatan di Kecamatan Nias dan Nias Selatan, Sumatera Utara berhasil dibangun, 1 jembatan di Aceh, dan 1 jembatan di Jawa Barat. Jembatan yang telah rampung ini menjadi penyambung harapan warga untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka. Menangani permasalahan kesulitan air di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Yayasan Buddha Seci bersama Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat membangun titik air bersih untuk membantu 400 keluarga dalam memenuhi keperluan air bersih mereka sehari-hari. Selain fokus memberikan bantuan di bidang infrastruktur, sepanjang tahun 2023, relawan Yayasan Buddha Seci juga berupaya memenuhi kebutuhan pangan warga prasejahtera melalui pemberian paket cinta kasih berupa bahan pokok sehari-hari. Terhitung sebanyak 106.112 paket cinta kasih berhasil membantu warga yang membutuhkan di 34 provinsi di Indonesia. Tahun 2023, beberapa bencana juga melanda sejumlah daerah. Dengan cepat dan tanggap, insan Seci mengulurkan kepedulian dengan menyalurkan bantuan bagi para warga terdampak. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah menimbulkan duka mendalam. Gempa menyebabkan infrastruktur hancur, melukai puluhan ribu orang, dan menewaskan lebih dari 43.000 jiwa.
Duka ini juga dirasakan oleh masyarakat dunia, tak terkecuali relawan Seci Indonesia. Bersama keluarga besar Badan Misi, doa bersama dipanjatkan dan penuangan celengan bambu dilakukan sebagai wujud perhatian dan empati kepada para korban terdampak. Yayasan Buddha Seci juga bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan paket bantuan berupa 4.800 lembar selimut dan 30 genset untuk korban bencana. Juni 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Seci Hospital di Indonesia. Presiden juga mengapresiasi keberadaan rumah sakit berkapasitas 576 bed yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang modern dan canggih. Saya sangat menghargai pembangunan rumah sakit ini. Rumah sakit dengan kapasitas 576 kamar dengan sarana dan prasarana peralatan rumah sakit yang begitu sangat canggih. Kita ingin semuanya sehat, tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri. Pergi saja ke rumah sakit Seci Hospital. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya resmikan rumah sakit Seci Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Berdirinya Seci Hospital merupakan wujud tekad besar dari insan Seci di Indonesia. Dukungan pemerintah menambah semangat dari para tim medis dan relawan Seci di Indonesia untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Indonesia menjadi tuan rumah TIMA Global Forum 2023. Mengangkat tema Exploring the Unseen Journey of Love and Care, forum ini dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2023. Sebanyak 600 tenaga medis dari Taiwan, Australia, Singapura, Amerika, Filipina, Thailand, Malaysia, Tiongkok dan juga Indonesia menyatukan semangat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui misi kesehatan Seci. (13 Januari 2023), seorang bayi dari keluarga supir truk pengangkut pasir lahir di Seci Hospital. Saat menemani suaminya bekerja, sang istri mengalami kontraksi dan harus melahirkan lebih awal dari prediksi. Tim medis Seci Hospital bergerak cepat memberikan pertolongan pada ibu dan bayi. Di tengah kondisi biaya persalinan yang belum cukup terkumpul dari pasien, tim medis berinisiatif melakukan penggalangan dana dari keluarga besar Seci Hospital yang diperuntukkan untuk membantu keperluan sehari-hari buah hati keluarga pasien. Seci Indonesia secara rutin mengadakan baksos kesehatan berskala besar mencakup tindakan operasi maupun berskala kecil seperti pengobatan umum dan gigi. Baksos kesehatan ini membantu masyarakat prasejahtera di berbagai pelosok daerah Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan dan meraih kualitas hidup yang lebih baik. Sepanjang tahun 2023, TIMA Indonesia telah memberikan layanan medis kepada 8.536 pasien melalui 7 baksos skala besar dan 20 baksos skala kecil yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah 1.316 tim medis yang menangani. Baksos Kesehatan Seci menjadi kado teristimewa dalam hidup Giem, petani di Berau, Kalimantan Timur yang berusia 69 tahun. Menuju RSUD Dr. Abdur Rifai, Giem gigih mencari jalan kesembuhan atas katarak yang dideritanya. Penglihatan yang kurang baik membuatnya sulit membedakan warna hingga pernah terjatuh saat berjalan. 14 Juni 2023, operasi katarak berhasil dilakukan untuk mata kiri Giem. Kini, kehidupannya semakin membaik. Ia dapat melihat rumah-rumah di depannya yang berjarak 10 hingga 15 meter dan membedakan warna-warna di sekitarnya. Pasca tindakan operasi, rencananya tim medis Seci akan menindaklanjuti pengobatan katarak pada mata kanan Giem pada bakti sosial tahun 2024.
Keterlibatan Yayasan Buddha Seci dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia mendapat apresiasi dari perusahaan media dan riset terkini ekonomi bisnis dan Indonesia katadata.co.id pada 13 April 2023. Katadata memberikan penghargaan kategori The Booster kepada Yayasan Buddha Seci karena pada masa pandemi telah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci sebagai dukungan kepada pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Membantu pemerintah mencegah resiko anak stunting, Seci Cabang Sinarmas terus menyalurkan multivitamin kepada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan kepada balita di sejumlah daerah di Indonesia sejak tahun 2018. Hingga pada 2023, total ada 714 ibu hamil dan 1.284 balita di 12 provinsi telah memperoleh bantuan. Harapannya bantuan ini bisa membantu pemerintah dalam upaya penanganan stunting di Indonesia. Diresmikan pada 25 Agustus 2003, Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng kini telah genap berusia 20 tahun. Misi pendidikan Seci memberikan pendidikan akademik dan pendidikan budi pekerti pada generasi muda. Tak sebatas pembelajaran di kelas, kepedulian dan rasa empati juga diasah dengan mengajak mereka pada kegiatan sosial. Sebagai bentuk perhatian sekaligus dalam rangka Tahun Baru Islam, para insan muda ini membagikan santunan dan paket cinta kasih kepada teman-teman mereka yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Kepedulian terhadap sesama juga ditunjukkan oleh para murid Seci School saat mereka berkunjung dan berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Saraswati Learning Center di wilayah Jakarta Pusat pada 14 Oktober lalu. Selain mencetak generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan berdampak bagi sekitar, misi pendidikan Seci juga mendorong generasi muda untuk mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Sinergi Yayasan Buddha Seci dengan berbagai pihak dalam misi pendidikan pada tahun 2023 terwujud salah satunya melalui peletakan batu pertama renovasi bangunan sekolah Madrasah Ibtidayah Nurul Islam di Jakarta pada 28 Maret dan peletakan batu pertama pembangunan pesantren Syubanul Waton International Islamic School seluas 8.000 meter persegi di Jawa Tengah pada 9 September. Tahun 2023, The ITV Indonesia genap berusia 16 tahun. Dengan semangat di umur yang baru, para staf memanjatkan syukur dan kembali menyatukan tekad untuk senantiasa memberikan tuntunan kebajikan melalui tayangan yang dihasilkan. Tak sekedar berkarya, berbagai aksi sosial guna membantu masyarakat juga dilakukan oleh para staf The ITV, seperti kegiatan donor darah, menghimpun donasi melalui celengan bambu, hingga menjalin jodoh baik dengan masyarakat lewat kunjungan kasih. Perjalanan cinta kasih yang diukir The ITV juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sejumlah prestasi dan penghargaan yang diraih semakin memacu semangat insan The ITV untuk terus melahirkan tayangan terbaik. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program-program unggulan The ITV di platform The iPlus. The iPlus, discover inspiring content. 16 dan 17 September 2023, Training 4-in-1 dalam rangka 30 tahun Seci dilakukan di Seci Center Jakarta. Dan dihadiri 800 relawan Seci yang berasal dari berbagai daerah dan komunitas di Indonesia. Kegiatan ini juga diisi dengan sharing oleh relawan dari berbagai misi Seci. Semangat bersumbangsi dan perjuangan para relawan Seci dari setiap daerah di Indonesia menjadi motivasi insan Seci lainnya untuk bersama mengemban tanggung jawab dalam menjalankan misi Seci.
Seci Medan terus merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya titik Green Point yang mulai dijalankan pada tahun 2018. Tahun 2023, ada 61 titik Green Point yang tersebar di wilayah Medan dan sekitarnya dan mampu merangkul berbagai institusi, organisasi, perusahaan, dan komunitas. Tak hanya keberadaan titik kumpul barang daur ulang, jumlah depo pelestarian lingkungan Seci juga bertambah. Dengan diresmikannya Depo Pelestarian Lingkungan Pangeran Jayakarta pada 15 Januari 2023, maka total ada 26 depo yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 15 Mei 2023, Seci Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan jajaran TNI melakukan penanaman mangrove di wilayah pesisir Jakarta. Aksi menjaga bumi lainnya juga dijalankan relawan Seci dengan melakukan daur ulang, praktik dan sosialisasi vegetarian, bazar amal, hingga pembuatan serta sosialisasi ekoenzim. Tahun 2023 telah usai, namun Bahtera Seci Indonesia tetap akan terus berlayar, menghantarkan cinta kasih hingga ke segala penjuru. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung langkah Seci Indonesia dalam menyebarkan kebaikan.